Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was-surur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-hayyul qayyum. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-habibus sabur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina yarjuna tijaratan lan tabur. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qail wa bi qawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tadzakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Rabbi'ma an rajulin dakhala alaihi Ramadan wa dama Ramadan qabla ayyul farlah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim. Jamaah salat sunat Idul Fitri wa jami'at taqwa rahimakumullah, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Selalu kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Berkat qudrat dan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Wabil khusus nikmat iman, Islam, ihsan, sehat, panjang umur, taufik dan hidayah. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu semua, alhamdulillah, dari pagi hari yang cerah ini dan berbahagia ini, kita sama-sama bisa berkumpul bermuajahat untuk dalam rangka pelaksanaan sholat sunat Idul Fitri. Salawat dan salam teriring terus kita bacakan kepada baginda alam Nabi Agung, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, para tabiinnya, dan mudah-mudahan juga kepada seluruh umatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini sebagian daripada umat-umat ya Rasulullah yang mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat sunat Idul Fitri yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah 1 bulan lamanya kemarin, 1 bulan full lamanya kita di siang hari berpuasa, menahan lapar, menahan haus, mengendalikan hawa nafsu kita. Dan di malam harinya kita sama-sama berqiyamul lail, yaitu untuk melaksanakan sholat tarawih. Alhamdulillah, tibalah saatnya hari ini, hari Rabu tanggal 10 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah, adalah hari kemenangan umat Islam, hari kegembiraan umat Islam, hari kebahagiaan umat Islam, yaitu adalah hari raya Idul Fitri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat sunat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada istilah kemenangan tanpa adanya perperangan dan perjuangan. Dan setiap yang namanya perperangan dan perjuangan pasti dan membutuhkan yang namanya pengorbanan. Setelah 1 bulan kemarin kita berperang, berjuang, melawan hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita, menahan daripada rasa lapar kita, menahan daripada rasa haus kita, maka hari ini adalah hari daripada kemenangan hamba-hambanya Allah yang taat turut patuh atas perintah Allah untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Inilah hari kemenangan kebahagiaan umat Islam yang mana mengikuti turut tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa anugerah Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di hari ini, yang kemarin 1 bulan lamanya berperang, berjuang melawan hawa nafsunya? Anugerah Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang taat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Allah berikan ridhonya, Allah berikan rahmatnya, Allah berikan ampunannya kepada hamba-hamba Allah yang sungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.
Inilah hari mereka, kemenangan mereka. Inilah hari kegembiraan mereka. Inilah hari kebahagiaan mereka. Kenapa? Sebab hari ini adalah hari di mana Allah curahkan, Allah berikan ampunannya kepada hamba-hambanya yang sungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang diberi dihapus daripada segala dosa-dosanya yang sifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beruntunglah orang-orang yang kemarin sebulan puasa di bulan suci Ramadan sungguh-sungguh berpuasa kepada Allah, maka dia berusaha untuk membersihkan dirinya dari sifat dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan dalam surat Al-A'la ayat 14 dan 15, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung dan bahagia orang-orang yang seumur hidupnya selalu berjuang berusaha untuk membersihkan dirinya dari sifat-sifat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, rugi, sangat rugi, serugi-ruginya, sial, sangat sial, sesial-sialnya. Siapa? Orang yang diberikan kesempatan hidup di bulan suci Ramadan kemarin, orang yang diberikan umur di bulan suci Ramadan kemarin sampai akhir daripada bulan suci Ramadan, Allah belum ampuni segala dosa-dosanya. Inilah orang yang hidupnya di alam dunia yang paling rugi, serugi-ruginya, sial, sesial-sialnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raqima an furajulin dakhala alaihi Ramadan wa tama Ramadan qabla ayyufarulah." Sungguh sangat rugi dan sialnya seseorang yang diberikan kesempatan hidup di bulan suci Ramadan, tapi sampai akhir bulan suci Ramadan Allah belum ampuni dosa-dosanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat sunat Idul Fitri Masjid Jami'at Taqwa rahimahullah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memfitrahkan atau membersihkan dosa-dosa kita yang sifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana kita melengkapi membersihkan dosa-dosa kita terhadap sesama. Mungkin 1 tahun kebelakang kemarin banyak orang-orang yang kita sakiti, banyak orang-orang yang kita zolimi, banyak orang-orang yang kita caci maki, banyak orang-orang yang kita curangi. Maka dengan momen hari raya ini kita rajut kembali, kita perbaiki kembali hubungan kita sesama manusia. Jangan sampai kita termasuk daripada golongan orang-orang yang dikatakan dalam sabdanya Rasulullah dalam satu riwayat hadis yang panjang. Suatu ketika itu Nabi ketika di hari raya Idul Fitri, ketika akan menaiki mimbarnya, naik mimbar pertama Nabi membacakan amin, naik tingkat kedua dari mimbarnya Nabi membacakan amin, naik ke tingkat yang ketiga mimbarnya Nabi juga membacakan amin. Setelah khutbah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidak ada orang, tidak ada yang datang, tidak ada yang berdoa, tapi aneh kenapa kau ucapkan amin, kau bacakan amin? Ini tidak pernah kami lihat sebelumnya." Rasul tersenyum dan menjawab kepada para sahabat, "Hai para sahabat, ketahuilah, ketika aku akan menaiki mimbarku, ketika aku akan langkahkan kakiku ke tangga yang pertama, datanglah malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memintakan kepadaku untuk mengaminkan daripada doanya." Coba kalau kita pikir, yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu dan pastinya doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah? Pertama, ketika Rasulullah menaiki tangga pertama dari mimbarnya, malaikat Jibril berkata dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hari ini tanggal 1 Syawal, mudah-mudahan celakalah seseorang, jangan terima puasanya, jangan terima ibadahnya, anak yang durhaka kepada orang tuanya." Rasul menjawab, "Amin." Setiap orang belum tentu menjadi orang tua, tapi setiap orang pasti menjadi anak. Sehebat apapun ibadah kita sebagai anak, sebanyak apapun ibadah kita sebagai anak,
Kalau kita berbuat durhaka kepada orang tua, tidak ada apa-apanya, percuma dan sia-sia. Bahkan sampai didoakan oleh malaikat, diaminkan oleh Rasulullah SAW. Lalu Nabi naik lagi ke tangga kedua, Jibril berdoa kembali. Ya Allah, hari ini tanggal 1 Syawal, celakalah, jangan terima puasanya, jangan terima ibadahnya. Siapa? Istri yang durhaka terhadap suaminya. Sebanyak apapun ibadah seorang istri, setinggi apapun ibadah seorang istri, sehebat apapun ibadah seorang istri, tapi terdurhaka terhadap suaminya, sia-sia ibadahnya, percuma ibadahnya. Bahkan didoakan oleh malaikat dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, Nabi langkahkan kakinya ke tingkat tangga mimbar yang ketiga. Jibril berkata dan berdoa, Ya Allah, hari ini tanggal 1 Syawal, celakalah, jangan terima puasanya, jangan terima ibadahnya. Siapa? Orang yang tidak pernah mau memberikan maaf kepada orang yang meminta maaf. Betul, kita tahu meminta maaf berat, tapi jauh lebih berat daripada meminta maaf, memberikan maaf. Orang yang meminta maaf mulia, orang yang memberikan maaf jauh lebih daripada mulia. Jamaah sholat sunat Idul Fitri rahimahumullah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian khutbah Idul Fitri yang amat singkat ini, mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dengan adanya momen, dengan adanya puasa di bulan suci Ramadan, kita perbaiki hubungan kita kepada Allah, kita bersihkan dosa-dosa kita yang sifatnya kepada Allah, kita perbaiki hubungan kita kepada Allah. Alhamdulillah, dengan adanya hari raya Idul Fitri ini, kita perbaiki lagi hubungan kita kepada sesama. Hablum minan nas. Dan saya tutup ucapan dari khutbah ini dengan ucapan doa, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa qiyamana wa qiyamakum wa ja'alana minal 'aidin wal faidin. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, baik puasa kita ataupun tarawih kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita kemudian menjadi orang-orang yang 'aidin, yang kembali kepada fitrahnya, kepada kesuciannya, wal faidin, dan orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin dzikr hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.